Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam video kali ini di praktikum perancangan tata letak fasilitas modul 4 part kedua. Nah, setelah kemarin kalian bikin struktur organisasi dan job desk serta job speknya, maka kita akan melanjutkan dengan materi penentuan lokasi dan penggajian. Tapi sebelum itu saya perlihatkan dulu mana penentuan lokasi. Nah, ini urutannya salah ya. Seharusnya nama dan lokasi perusahaan terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalian menentukan nama, kalian buat nama perusahaan kalian, terus kalian tentukan lokasinya mau di mana mau. Nah, cuman saran saya cari lokasi yang UMR-nya nggak terlalu besar dan dia dekat dengan customer serta supplier. Kalau bisa di daerah di daerah yang emang khusus untuk industri gitu. Nanti kalian cari, misalnya kalian pengen di daerah Majalengka atau di mana contohnya seperti ini, dia mencari tempatnya di Kendal. Nah, UMR Kendal itu nggak terlalu besar ya, sekitar 2 juta sekian kalau nggak salah. Nah, setelah kalian menentukan lokasinya, kalian pengen di Kendal atau kalian mau di mana gitu, nanti kalian cari tanah yang akan dijual di daerah tersebut. Boleh kalian cari melalui online, tapi sebaiknya melalui online saja biar ada bukti. Boleh pakai OLX atau apapun itu. Nanti kalian cari di situ di mana ada enggak. Nah, minimal yang kalian cari adalah 10 hektar. Lokasinya terserah kalian mau di mana. Yang jelas kalian harus memberikan alasan kenapa kalian memilih lokasi tersebut. Gitu. Kayak gini kan dia ditaruhnya di dekat pelabuhan Kendal. Gitu. Nah, ini screenshot tanahnya. Nah, ini setelah kalian menemukan nih di OLX, tapi dia nggak ada seperti ininya, screenshot di Google Maps-nya. Nanti kalian masuk aja ke Google Map, terus di screenshot, terus ditandain mana bagian wilayah si tanahnya. Minimal 10 hektar. Kenapa minimal 10 hektar? Bisi setelah kita hitung semuanya dari luas lantai fabrikasi kan kemarin udah dihitung, terus luas lantai kantor serta fasilitas, serta ada penambahan 30% untuk luas lahan hijau. Dari peraturannya kalau nggak salah ada seperti itu. Nah, baru dibikinlah pabriknya. Nah, misalnya kalian cuma nyari dapat 3 hektar, sementara kita setelah kalian hitung kenyataannya butuh 5 hektar misalnya, atau 7 hektar, kan nggak cukup tanahnya gitu. Mau nggak mau kalian bikin yang bertingkat. Nah, yang bertingkat itu cukup susah dalam perhitungannya, nantinya cukup merepotkan itu. Nah, setelah kalian tentuin daerahnya, kalian bikin screenshotnya yang mendukung, lalu baru kalian cari berapa sih UMR daerah tersebut. Di screenshot juga, cari di internet UMR daerah misalnya Majalengka berapa, atau UMR daerah Padalarang atau Sukabumi, Cianjur kan biasanya. Padalarang tuh lumayan banyak juga tuh kan pabrik-pabrik. Nah, setelah dapat UMR barulah kita menghitung gaji karyawan, baik itu karyawan tetap maupun karyawan non office, karyawan tidak tetap nih. Ini ada jumlah tenaga kerja, itu diatur dalam undang-undang. Itu kalian masuk juga peraturannya, terus upah tenaga kerja juga kalian masukin peraturan-peraturannya.
upah pegawai juga kalian masukin peraturan-peraturannya. Nanti kita bikinnya sesuai peraturan-peraturan yang ada aja gitu. Nah, jumlah tenaga kerja, upah tenaga kerja, dan upah pegawai itu dalam satu perhitungan sih. Nah, sekarang kita lihat di contoh perhitungannya. Nih, di sini. Ini ada totalnya, nanti ditotalin terakhir tenaga kerja langsung berapa, tenaga kerja tidak langsung berapa, tenaga kerja fabrikasi, tenaga kerja assembling, ini operator ya, 2 ini, 4 dan 5 ini operator, berapa. Nah, sekarang kita mulai dari upah tenaga kerja langsung atau office hour atau office ya. Dimulai dari top manajemen, itu terdiri dari yang atas-atas, direktur, sekretaris, manajer. Kalau kalian punya pemiliknya misalnya. Tuh, ini untuk perhitungannya. Nomor, ada kedudukan, ada jumlah personil, ada UMR-nya berapa, persentase gajinya berapa, gaji personelnya berapa, per tahunnya berapa. Itu sini ada tunjangannya terdiri dari kesehatan, hari raya, transportasi, terus ada konsumsi, lalu ada pajak. Nanti setelah semuanya ditambah terus dikurangin dengan pajak sehingga dapatlah gaji personelnya berapa per bulan. Tapi harus masuk akal ya. Nah, ini persentase gaji ini untuk menambah tingkat gajinya. Misalnya direktur utama nggak mungkin kan dia cuma UMR doang, misalnya dia 700% dari UMR, berarti 7 kali lipatnya dari UMR. Terus belum ditambah dengan kesehatannya itu ada peraturannya, nanti kalian cari terus kalian lampirkan di laporannya. Kesehatannya 15%, coba cari peraturannya kenapa dia 15%. Terus hari raya itu biasanya sih 1 kali gaji ya, cuman nanti cari aja peraturan yang benernya seperti apa. Terus transportasi 5%, itu juga ada peraturannya. Terus konsumsi per bulannya nggak mungkin ya disamain semua, konsumsi direktur sama konsumsi itu sama operator juga. Mungkin kalau karyawan tetap atau tenaga kerja langsung mungkin boleh disamain, cuman kalau dengan yang lain masa iya disamain sih, cuman saya nggak tahu, mungkin ada peraturannya harus disamain. Entahlah, coba kalian cari aja sendiri ya. Di sini total gajinya itu ini total gaji per satu orangnya atau personelnya. Kalau di situ ada 2 orang berarti di sini total gajinya dikalikan 2, itu aja. Nah, di sini top manajemen terdiri dari direktur, sekretaris, general manager. Terus bagian logistik dimulai. Ini sesuai dengan struktur organisasi ya. Ini mulai ada manajernya, kepala bagiannya, ada stafnya. Nah, perlu kalian lihat di sini ada jumlah, misalnya stafnya butuh 2 ya, itu 2. Gitu. Kalau di struktur organisasi kan nggak ada jumlahnya, cuman kalau di sini misalnya kalian butuh 4 ya udah ketik aja 4 di sini. Nah, cuman yang perlu dikoreksi sih di sini persentase gaji sekretaris ya. Masa iya lebih besar dari kepala bagian? Menurut saya sih kurang tepat ya. Karena kan sekretaris itu nggak butuh yang lulusan S2 mungkin, soalnya kerjanya juga cuma mengatur jadwal, menyiapkan bahan dan sebagainya. Sementara kepala logistik kan harus pengalaman, harus di samping pengalaman juga pendidikan. Kalau sekretaris mah ada 3 juga mungkin cukup, yang penting dia bisa mengatur jadwal dan mungkin ada nilai plus seperti kayak cantik mungkin biar menarik gitu. Nah, terus ada
upah tenaga kerja tidak langsung atau non office, ada keamanan, office boy, ada OB atau OG. Nah, kalau yang office boy ini acan keamanan itu kalian bebas ya, mau dari subkontrak dari luar atau dari langsung dari perusahaan, itu terserah kalian. Cuman kalau mau dari luar itu nanti perhitungannya gimana itu terserah kalian. Terus ada tukang kebun, ini jumlah ya. Keamanan 4, saya rasa kurang ya. Belum lagi yang shift malamnya. Office boy 10, saya rasa juga kurang, karena kan di pabrik juga butuh office boy, karena pabrik juga nggak ya butuh bersih-bersih untuk di pabriknya, belum lagi untuk di kantor yang ada di pabrik itu juga ada, seperti staff kayak staff nih, staff pabrik, terus staff produksi itu biasanya adanya di pabrik juga. Terus resepsionis 2 mungkin cukup, dokter cuman cukup lah 2, mungkin dokter 2 cukup, perawat 4 cukup, supir kantor 2 cukup lah mungkin. Nih operator material handling ya, soalnya kalau supir takutnya nanti cuman bawa hand lift atau cuman butuh operator doang ya, masa ya disebutnya supir hand lift, nggak mungkin kan, jadi nanti ganti aja operator. Terus ada pegawai gudang, ada teknisi listrik, ada teknisi air, ada supir truk, terus ditambah dengan mekanik. Kita butuh mekanik. Kalau ada trouble di mesin pabrik, nggak mungkin kita manggil dari luar dulu kan, terus butuh waktu berapa lama itu kalau manggil dari luar. Kalau misalnya kita punya sendiri kan standby di pabriknya, langsung bisa secepatnya ditangani kalau ada trouble. Nah sama ya, kesehatan atau jangan cuma ada kesehatan dan hari raya. Kalau di sini ada transportasi, konsumsi sama, cuman nggak ada transportasi aja. Terus ini ada operator itu jumlahnya bisa dilihat dari MPPC. Nah, operator itu setiap operator itu memegang satu mesin, berarti kita lihatnya dari jumlah mesin. Ini berdasarkan jumlah mesin yang ada di MPPC. Terus UMR ini sama kayak yang di atas, upah tenaga kerja tidak langsung, cuman itu aja terus dijumlahin. Nah, materinya cukup sekian, jadi nanti kalau misalnya ada yang masih bingung atau mau ditanyain, silahkan ditanya melalui WhatsApp, boleh japri, boleh melalui grup. Nanti kalau saya bisa jawab ya saya jawab, kalau enggak nanti kayak maksudnya kalau bisa saya jawab langsung, kalau nggak butuh penjelasan ya saya jawab langsung. Kalau butuh penjelasan melalui video, nanti saya bikin lagi videonya. Oke. Minggu depan mungkin kita akan lanjut ke part 3 nya untuk modul 4, yaitu menghitung luas lantai kantor dan fasilitas. Mungkin akan saya tambahkan dengan modul 5, karena modul 5 itu sedikit, cuman menghitung ongkos material handling yang kemarin udah saya suruh cari bahannya ya gitu. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga kalian paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.